Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22 akan mempresentasikan hasil laporan PPL kami di PT Duta Harian Masyarakat Surabaya selama 1,5 bulan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Windy Auliasari, NIM D2018-1065, dan berikut perkenalkan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Dini Dewi Koni, NIM D2018-1001. Perkenalkan, nama saya Syafina Tunaja, NIM D2018-1067. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama, dasar pemikiran praktikum. Praktikum merupakan bagian dari sistem perkuliahan yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Jember. Nah, praktikum ini merupakan kegiatan terstruktur dan terjadwal yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman yang nyata dalam rangka meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang teori sebagaimana keilmuan yang dikembangkan oleh Fakultas Dakwah. Harapannya agar mahasiswa Fakultas Dakwah mampu menguasai keterampilan tertentu sebagaimana kompetensi pada masing-masing program studi yang ada di lingkungan Fakultas Dakwah. Yang kedua, tujuan pelaksanaan praktikum. Nah, secara umum, tujuan yang dicapai dari kegiatan praktikum ini adalah memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman yang nyata dalam rangka meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang teori dan menguasai keterampilan tertentu, misalnya keterampilan dalam hal menulis berita, jurnalistik, dan cara mengambil gambar secara langsung. Sedangkan secara khusus, kegiatan praktikum ini bertujuan untuk menghargai ilmu dan keterampilan jurnalistik, mengambil gambar, dan menulis berita yang dimiliki oleh mahasiswa selama menempuh studi. Yang ketiga, manfaat kegiatan praktikum. Manfaat yang diperoleh mahasiswa dalam melakukan kegiatan praktek pengalaman lapangan diantaranya. Yang pertama, mahasiswa memperoleh pengalaman belajar untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Dan yang kedua, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk menerapkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan pengambilan gambar yang dimilikinya secara nyata dalam praktek pada saat press release atau liputan berita sesuai dengan POS. Dan yang keempat, waktu pelaksanaan praktikum. Waktu kegiatan praktikum pengalaman lapangan yang dilaksanakan di media cetak dan online harian Duta Masyarakat dimulai pada tanggal 4 Oktober sampai dengan 12 November 2021 atau ditempuh selama 46 hari. Dalam melakukan liputan, kami menunggu terlebih dahulu arahan dari wartawan senior untuk meliput berita. Nah, liputan yang kami lakukan terdapat dua metode, yakni offline dan online. Pelaksanaan liputan dimulai pada pukul 12 sampai dengan jam 5 sore. Bab 2 mengenai gambaran lokasi praktik pengalaman lapangan. Yang pertama, keberadaan Duta Masyarakat Surabaya telah mengalami perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru dan telah mengalami kevakuman hingga 27 tahun lamanya. Namun, pada tahun 1998, Duta Masyarakat kembali hadir dengan nama yang berbeda, yakni Duta Masyarakat Baru yang dipimpin oleh Syaifullah Yusuf atau yang sering dipanggil dengan Gus Ipul. Nah, pada tahun 2001, keberadaan Duta Masyarakat kali ini mengalami kemajuan dalam produksinya hingga saat ini, yang mana diambil ahli oleh Khairul Anam atau yang disebut Cak Anam. Maka dari itu tersusunlah tim redaksi yang mana pemimpin umumnya dipimpin oleh Cak Anam sendiri dan pimpinan redaksi oleh Abdul Zaim dan redaktur pelaksana oleh Muhammad Kayis. Dan lokasi Duta Masyarakat kali ini di Jalan Gayung Sari Timur nomor 35 Surabaya. Poin kedua, visi dan misi. Visi Duta Masyarakat adalah menjadikan media ini sebagai sumber informasi positif bagi umat Islam tentunya.
dan seluruh bangsa Indonesia umumnya, sehingga tercipta masyarakat yang adil, makmur, berkarakter Islami menuju negeri yang badlatun thayyibatun maghrabun ghafur. Misalnya, mengajak pembaca berpikir positif, serta ikut aktif dalam gerakan dakwah, dan tentunya dengan pola informasi dan teknik jurnalistik yang benar. Meningkatkan fungsi dan peran duta masyarakat dalam menyebarluaskan nilai-nilai Islam. Poin ketiga mengenai struktur tim redaksi. Selanjutnya, sarana dan prasarana. PT Duta Harian Masyarakat Surabaya dan Duta Co berlokasi di Kompleks Nahdlatul Ulama di Jalan Gayung Sari nomor 35 Surabaya. Media cetak dan online ini memiliki sarana dan prasarana yang menunjang proses produksi berita, yaitu ada ruang tamu, ruang redaksi, ruang rapat, ruang tamu, ruang musola, ruang dapur, dan kamar mandi. Selanjutnya, deskripsi produksi berita. Produksi berita di PT Duta Harian Masyarakat diawali dengan rapat redaksi antara redaktur dan redaktur pelaksana atau yang disebut dengan repel. Bahan rapat masing-masing redaktur akan memberikan masukan pada repel, berita-berita reporter atau yang disebut dengan wartawan, apa yang layak diangkat berita tersebut ke halaman utama. Selanjutnya, untuk wartawan akan melakukan pencarian data peristiwa berita yang mengandung news value. Dalam proses ini, wartawan dituntut untuk cepat dan tepat. Nah, setelah mendapatkan naskah dan foto selesai, wartawan akan mengirimkan hasil berita ke redaktur masing-masing untuk diedit. Hal tersebut dilakukan untuk memperbaiki kata bahasa, EYD, judul, dan logika dalam tulisan. Bab 3. Laporan hasil pelaksanaan. Poin A. Gambaran pelaksanaan praktikum. Yang pertama, pengenalan media. Pertama kali, mahasiswa diperkenalkan terlebih dahulu dengan wartawan yang sedang berada di kantor redaksi. Perkenalan tersebut disampaikan langsung oleh redaktur yang bernama Tri Suryaningrum. Dalam perkenalan tersebut, redaktur menyampaikan tentang susunan struktur di harian umum, duta masyarakat, dan kondisi perkantoran pada saat masa pandemi COVID-19. Tak hanya itu, redaktur juga menjelaskan bahwa duta masyarakat juga memiliki kantor cabang di Jakarta. Nah, pertama kali memulai kegiatan serta pengenalan dan pembagian pos kepada mahasiswa magang, pembagian pos dilaksanakan pada via WhatsApp sesudah dilakukannya penyerahan online atau virtual. Pembagian pos terdiri dari pos hukum, kriminal, dan bisnis ekonomi. Kami diberikan inisial dalam melaksanakan liputan dan penulisan. Yang pertama Putri Yulianti, MG1, yang kedua Syafinatun Naja, MG2, yang ketiga Windy Auliasari, MG3, keempat Dini Dwi Koni, MG4, dan yang kelima Deli Melia Safara, MG5. Yang kedua, penugasan. Nah, setiap harinya kami berkoordinasi melalui WhatsApp dengan Tri Suryaningrum selaku redaktur harian duta untuk bertanya terkait apa yang harus dilakukan ketika magang. Selain sebagai redaktur, Tri Suryaningrum juga menjadi dosen pamong yang magang di harian umum duta masyarakat. Dalam penugasannya, kami dihubungkan dengan wartawan senior yang ngepost di tempat tertentu sesuai tugasnya, sehingga komunikasi melalui WhatsApp langsung dengan wartawannya. Nah, banyak perbedaan pola dan style dalam masing-masing genre berita. Dari situ kami banyak mendapat ilmu-ilmu baru dan juga pengalaman baru, mulai dari merasakan terjun langsung ke lapangan, bertemu dengan orang-orang yang baru dari media lain, konferensi pers, dan lain-lain. Dalam pengiriman berita, kami langsung menyetor hasil liputan pada redaktur melalui email. Deadline pengiriman naskah berita setiap harinya adalah jam 5 sore. Dengan begitu, yang menentukan berita layak untuk tayang di online maupun cetak adalah redaktur. Yang ketiga, evaluasi. Awalnya hasil liputan mahasiswa yang berupa naskah langsung diserahkan berbentuk file kepada dosen pamong untuk dikoreksi.
Tentu saja tidak semua berita yang mahasiswa tulis akan langsung dimuat, melainkan hasil naskah tersebut akan dievaluasi terlebih dahulu oleh dosen pamong yang kemudian dilihat kelayakannya untuk tayang. Selanjutnya, berita yang sudah diedit oleh editor dan tayang atas nama mahasiswa selaku mahasiswa magang harus dibandingkan dengan naskah mentah yang mahasiswa kirim sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tulisan. Evaluasi dilakukan setiap seminggu sekali setiap akan berganti pos. Hal tersebut dilakukan agar mengetahui kemampuan dalam menulis bagian yang telah ditentukan. Misal hukum, kriminal, ekonomi bisnis, maupun politik. Beberapa pesan evaluasi yang sering disampaikan untuk perkembangan mahasiswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, bandingkan tulisan yang kamu kirim dan yang sudah diedit. Dan yang kedua, saat mencari informasi, harus mendapat informasi yang cover both side atau tidak terpaku pada satu narasumber dan satu sudut pandang. Selanjutnya yakni hasil pelaksanaan praktikum. Yang pertama, wawasan jurnalistik. Berangkat dari ketidaktahuan dan kebingungan, mahasiswa menginjakan kaki di kota Surabaya dan pertama kalinya mahasiswa ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan PPL di salah satu media cetak dan online, yaitu media Duta Harian Masyarakat Surabaya. Mahasiswa membawa bekal ilmu seadanya yang didapatkan dari bangku kuliah, yakni berupa teori mengenai jurnalistik. Adapun wawasan jurnalistik yang mahasiswa dapatkan selama proses pelaksanaan kegiatan PPL, yakni dari pembekalan dosen pamong, sharing dengan wartawan senior yang bertugas di pos tertentu beserta fotografer. Yang ketiga, evaluasi naskah oleh dosen pamong. Dan keempat, narasumber saat melaksanakan wawancara liputan. Lalu yang kedua, yakni jati diri sebagai jurnalis. Selama melaksanakan PPL, mahasiswa dapat merasakan pekerjaan seorang jurnalis yang sesungguhnya. Setiap harinya mahasiswa mencari data dan bertemu dengan berbagai macam karakter orang. Dalam proses ini, terkadang mahasiswa dihadapkan dengan narasumber yang tidak mau diwawancarai, tidak mau beropini, bahkan narasumber yang super cuek, dan membuat mahasiswa yang berperan sebagai wartawan ini bingung untuk menggali data. Namun, dari sini mahasiswa bisa mengasah kemampuan melakukan wawancara. Lalu ada juga beberapa karya tulis mahasiswa yang dimuat di media cetak dan online harian umum Duta Masyarakat. Pertama, kategori berita politik dengan tiga berita yang sudah dimuat di media online maupun media cetak. Yang pertama, WPP ajak kader gemar baca sholawat. Yang kedua, DPRD Surabaya pesimistis pembahasan RAPBD 2022 tepat waktu. Dan yang terakhir, sekolah kader Wagub Emil perlu ada redefinisi birokrasi. Ada juga kategori berita hukum kriminal dan ekonomi bisnis. Yang terakhir, yakni pemetaan masalah. Selama proses PPL, kami juga mengalami kendala atau beberapa masalah yang mempengaruhi kinerja kami saat mencari berita atau liputan, sehingga berita yang kami tulis tidak tayang, dan kalaupun tayang, beritanya sangat minim data. Berikut permasalahan yang kami hadapi. Yang pertama yakni kurang tepatnya logika tulisan. Yang kedua, kurangnya data. Ketiga, kesalahan kaidah penulisan, dan yang terakhir, terlambat mengirim berita. Yang ketiga, mengenai solusi permasalahan. Ada beberapa problem yang dialami saat melaksanakan PPL. Ada beberapa solusi yang akan dijadikan jalan keluar dan akan memperbaiki kinerja mahasiswa. Yakni yang pertama ada evaluasi naskah, yang mana
hal pertama yang akan dilakukan untuk membenahi tulisan mahasiswa. Karena setiap naskah mahasiswa yang dikirim tentu saja tidak sempurna. Ada beberapa kata tidak baku yang ditulis serta alur yang masih kurang sesuai, sehingga mahasiswa diharuskan membaca kembali naskah yang telah ditulis untuk mengetahui kesalahan dari tulisan mahasiswa tersebut. Kemudian tidak jarang redaktur sekaligus editor membandingkan tulisan mentah mahasiswa yang mahasiswa kirim dengan naskah yang sudah diedit dan siap untuk ditayangkan. Yang kedua, pemberian materi. Di mana untuk mengatasi problem mahasiswa selanjutnya, dari pihak Duta Masyarakat sendiri selalu memberikan materi-materi kepada mahasiswa tentang bagaimana cara penulisan naskah yang baik dan benar, dan juga memberikan poin-poin penting tentang jurnalistik dan bagaimana sikap kita bagaimana sikap wartawan saat di lapangan, dan selalu menekankan tentang deadline yang harus mahasiswa ingat. Yang ketiga, memperbaiki tulisan. Tindak lanjut mahasiswa yang telah mendapatkan solusi dari Duta Masyarakat adalah tentu saja memperbaiki kualitas tulisan mahasiswa. Dalam hal ini, acuan untuk memperbaiki tulisan mahasiswa adalah naskah yang sudah diedit oleh editor. Selanjutnya, langkah awal mahasiswa membandingkan naskah mentah dan naskah yang sudah diedit, baik tentang komposisi bahasa sampai alur penulisan. Hal ini mahasiswa lakukan berkali-kali agar tulisan mahasiswa memiliki kualitas lebih baik dari tulisan pertama yang mahasiswa kirimkan. Selanjutnya bab 4 mengenai kesimpulan. Selama kita PPL 1,5 bulan di PT Duta Harian Masyarakat Surabaya, kita merasakan kelebihan dan kelemahan saat liputan maupun penulisan berita. Adapun kelebihan yang kita rasakan, pertama, kita bisa bertemu dengan wartawan dari media lain seperti JTV, SCTV, terus Jawab Pos, detik.com. Kita bisa sharing dan menambah wawasan mengenai jurnalistik. Yang kedua, kita juga bertemu dengan narasumber baru. Adapun narasumber yang kita temui seperti pejabat tinggi dari Surabaya, misalnya Gubernur Surabaya, lalu Wakil Gubernur dan anggota Dewan. Sedangkan kelemahan yang kita alami, kita sulit membuat lead berita, lalu kurang tepatnya logika tulisan, kurangnya data, kesalahan kaidah penulisan, dan terlambat mengirim berita. Dari kelemahan yang kita rasakan itu, kita mencari solusi permasalahan, yakni dengan evaluasi naskah setiap 1 minggu sekali, pemberian materi oleh dosen pamong, dan memperbaiki tulisan, membedakan tulisan yang sudah tayang di media cetak maupun media online, lalu kita bandingkan dengan tulisan kita sendiri.